Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus dan tetap memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara kita Ustadz Ilham. Tempat dan waktu dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah yang sama-sama kita dengarkan. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita baca, Allah memberikan kepada kita pahala yang berlipat-lipat ganda. Baiklah, selanjutnya tak perlu lama-lama, kita akan memasuki acara inti yang kita tunggu-tunggu, yakni kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Wisnu. Di waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan beribu kenikmatan kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para tabi'innya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya guru kita semua yang selalu setia membimbing kita setiap harinya, yaitu Ustaz Halub. Mari kita doakan bersama-sama semoga beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa yang saya hormati teman-teman semuanya, santri Rumah Tahfiz Darul Razak, yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kesempatan kultum pada malam hari ini, kultum yang akan saya sampaikan yaitu berjudul takabur. Takabur adalah sifat yang sangat tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus selalu menjauhi sifat tercela ini. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana cara menghindari sifat takabur ini? Bagaimana? Kita lanjutkan ya. Takabur juga biasa dikenal dengan sebutan sombong atau masih bersahabat dengan sifat sombong. Secara bahasa, takabur artinya adalah sifat merasa lebih besar. Sedangkan secara istilah, takabur berarti sikap dan perbuatan yang merasa diri lebih segalanya dan memandang kecil serta rendah orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang memiliki sifat takabur atau sombong disebut dengan mutakabir. Arti dari mutakabir adalah orang yang merasa dirinya besar. Bagi mutakabir tidak ada orang yang sederajat dengannya, baik dari segi kekayaan, kepintaran, ketenaran, dan lain sebagainya. Sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tercantum dalam surat Luqman ayat 18 sampai 19, yang artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Untuk itu, seorang muslim tentu saja diperintahkan untuk menghindari sifat takabur ini, karena dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana cara menghindari sifat takabur? Imam Al-Ghazali adalah salah satu imam muslim yang banyak menjadi panutan filsuf besar, sering membahas tentang penyakit hati sekaligus cara menyembuhkannya. Diambil dari buku Saku dari Untuk Orang Sombong, karya Wardah Turwang. Imam Al-Ghazali menerangkan cara menghindari sifat takabur dalam salah satu kitab terkenalnya, yaitu berjudul Bidayatul Hidayah. Cara menghindari sifat takabur yang pertama adalah tidak merasa lebih walau kepada anak kecil.
Ketika melihat anak yang lebih kecil atau terhadap orang yang lebih muda daripada kita, Imam Al-Ghazali memberi tips untuk menghindari sifat takabur dengan cara mengatakan pada diri sendiri bahwa anak itu belum memiliki dosa, sedangkan kita sudah memiliki banyak dosa. Ya Allah, ya Rabbal. Beda halnya dengan diri kita yang sudah lebih tua, sudah lebih dahulu menjalani hidup di dunia ini beserta manis pahitnya dunia. Kita tentu memiliki lebih banyak dosa daripada anak tadi. Kita perlu menanamkan mindset bahwa kita ini hanyalah mindset. Kita ini hanyalah orang sepuh yang kebetulan bernapas lebih lama daripada anak tersebut. Namun, dalam urusan kesucian dari dosa dan penyakit hati, maka kemungkinan besar anak-anak inilah yang lebih baik daripada kita. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong barang sedikit pun walau terhadap anak kecil. Yang kedua, cara menghindari sifat takabur yaitu selalu berbaik sangka kepada orang yang lebih tua. Ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita dilarang untuk berpikir bahwa diri kita lebih daripada dirinya, baik dari segi kepintaran, keimanan, pahala, dan sebagainya. Sebab Imam Al-Ghazali menasihati kepada kita semua bahwasanya orang yang hidupnya lebih lama dan panjang dari kita ini sejalan dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Bisa jadi umur hidupnya dia dihabiskan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan kita belum tentu mau melakukannya. Maka dari itu, kesombongan tidak boleh terbesit, tersirat, tertanam sedikit pun ketika harus berhadapan dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga adalah cara menghindari sifat takabur yaitu tidak minder terhadap orang yang lebih pintar. Apabila kita bertemu atau berhadapan dengan orang yang lebih pintar, tak jarang diri ini merasa minder, insecure, karena mereka lebih banyak mencapai kesuksesan daripada kita. Dan Imam Al-Ghazali mengingatkan kembali kepada kita semua, apabila melihat orang yang lebih pintar, dianugerahi apa yang belum kita miliki, maka kita harus menyadari bahwa diri mereka lebih baik daripada kita. Dan yang keempat, kita harus berlaku sabar kepada orang yang lebih bodoh. Imam Al-Ghazali berpesan, pada orang yang bodoh katakanlah bahwa sesungguhnya dia bermaksiat dalam ketidaktahuan, sedang kita melakukan maksiat dalam keadaan sadar dan cukup ilmu untuk mengetahui bahwa tindakan itu salah. Itu salah. Itu akan menjadi alasannya nanti di akhirat. Sedangkan siksa pada kita jelas akan lebih berat. Artinya kita tidak bisa menyepelekan atau merendahkan orang yang lebih bodoh dari kita, terutama ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Orang yang belum tahu ilmu, maka dirinya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat terhadap kesalahan yang dirinya belum tahu ilmunya. Sedangkan diri kita yang sudah berilmu dan sudah tahu apa yang kita lakukan adalah kesalahan, namun tetap melakukan hal tercela itu, lakukan terus, dilakukan, tentu akan mendapatkan siksa yang pedih daripada orang bodoh itu. Itulah beberapa cara menghindari sifat takabur yang harus kita lakukan sebagai muslim, khususnya pada kita semua yang sehari-harinya menghafal Al-Quran. Semoga kita dihindari dari sifat takabur ini, dihindari dari sifat lebih baik daripada orang lain. Mungkin itu saja kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaaf dan dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia yang sama-sama kita dengarkan kultum malam hari ini dengan tema takabur, ini sombong. Saya pernah mendengar salah satu ustadz
Ini Ustadz Somad. Dia berkata, sombong yang paling sombong ialah orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di lingkungan yang senantiasa saling menasehati untuk tetap beribadah. Alhamdulillah. Semoga kita terhindar dari sifat takabur dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita. Mungkin itu saja malam hari ini. Marilah kita tutup acara yang mulia ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.